Gedung Ekonomi atau sering disebut dengan Gedung E adalah salah satu gedung tertua di kampus. Terletak di ujung yang jarang dilewati mahasiswa, gedung itu menjadi tempat untuk kelas-kelas malam karena aula utama biasanya sudah penuh digunakan di siang hari. Tidak banyak yang suka kelas malam di sana, bukan hanya karena letaknya yang jauh, tetapi juga karena suasananya yang menyeramkan. Malam itu, kelas ekonomi mikro dijadwalkan pukul 19.30. Santi dan sekitar 10 teman lainnya duduk di dalam ruangan. Dosen mereka, Pak Dharma, terkenal selalu datang tepat waktu. Tapi malam itu, jarum jam sudah menunjuk pukul 19.45, dan beliau belum juga muncul. Ada yang tahu dia bakal datang atau enggak? Tanya Susi, teman sekelas Santi, sambil menatap jam tangannya. Wajahnya terlihat kesal. Padahal aku tadi hampir nggak berangkat karena capek banget. Santi mengangkat bahu, mencoba santai meski perasaan gelisah mulai muncul. Kayaknya nggak ada kabar kalau dia nggak masuk. Tapi biasanya kalau beliau telat, pasti ada alasan. Susi menghela napas panjang. Ya ampun, kalau tahu begini mending aku di kosan aja. Udah jauh, dingin, sepi lagi. Santi tertawa kecil, meski suasana gedung itu memang membuat bulu kuduknya sedikit berdiri. Sabar, Sus. Nanti juga dia datang. Atau kalau enggak, ya paling cuma nunggu sejam terus pulang. Tiba-tiba, suara notifikasi grup WhatsApp kelas berbunyi dari ponsel Santi dan Susi. Ketua kelas, Roni, mengirim pesan. Guys, aku baru dapat kabar dari pihak kampus. Pak Dharma wafat pagi tadi karena serangan jantung. Saya nggak tahu apakah ada kelas malam ini, tapi sepertinya beliau sudah tidak mungkin mengajar. Saya harap kita semua mendoakan almarhum. Susi membaca pesan itu dengan wajah pucat. San, ini serius? Jadi, kita nunggu siapa di sini? Santi hendak menjawab, tetapi tepat saat itu pintu kelas terbuka perlahan. Seorang pria yang mengenakan kemeja putih dan dasi masuk ke dalam. Itu Pak Dharma. Maaf, saya terlambat, katanya singkat dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Ia langsung menuju meja di depan kelas, menyiapkan materinya. Susi menatap Santi dengan wajah ketakutan. San, gimana mungkin? Itu siapa? Tenang dulu, bisik Santi, meski dadanya berdebar keras. Mungkin ini cuma kesalahpahaman. Mungkin berita itu salah. Tapi perasaan gelisah Santi semakin menjadi. Pak Dharma tidak seperti biasanya. Ia tidak pernah menatap mata mereka langsung, dan setiap kali ia berjalan ke arah papan tulis, langkahnya nyaris tidak mengeluarkan suara. Susi menarik lengan Santi. San, kamu lihat nggak? Cara dia jalan, kayak nggak napak di lantai. Santi mencoba menenangkan diri. Ia teringat pada cermin kecil yang selalu dibawanya di dalam tas. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan cermin itu dan berbisik pada Susi. Aku mau cek sesuatu. Tunggu sebentar. Santi berpura-pura menjatuhkan cermin kecil itu ke lantai. Ia menunduk untuk mengambilnya, tetapi sebenarnya ia memiringkan cermin itu untuk melihat kaki Pak Dharma. Dan di sana, tepat melalui pantulan cermin, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kaki Pak Dharma melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Santi langsung duduk kembali dengan wajah pucat pasi. Ia menatap Susi dan berbisik pelan, Sus, dia bukan manusia. Mata Susi membelalak. Apa maksudmu? Barusan aku lihat di cermin. Kakinya nggak menyentuh lantai, jawab Santi, hampir tak bisa mengendalikan suaranya. Susi terlihat semakin panik. Jadi yang di grup tadi, itu benar? Dia udah meninggal? Sebelum Santi bisa menjawab, lampu di kelas tiba-tiba berkedip-kedip. Pak Dharma berhenti menjelaskan, lalu menoleh perlahan ke arah mereka. Tatapannya kosong dan dingin, seperti tidak memiliki kehidupan sama sekali. Semua tugas harus dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa, katanya datar.
Kemudian ia berjalan ke pintu kelas dan keluar begitu saja, tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Santi dan Susi saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, Santi berkata dengan suara bergetar, "Kita harus keluar dari sini sekarang." Mereka segera berkemas, dan bersama beberapa teman lain, keluar dari ruangan itu dengan tergesa-gesa. Begitu tiba di gerbang kampus, seorang satpam menghentikan mereka. "Kalian ngapain di dalam?" "Gedung itu sudah dikosongkan sejak sore tadi," katanya. "Tapi tadi ada kelas. Pak Dharma mengajar," jawab Santi tergagap. Satpam itu mengernyitkan dahi, lalu menatap mereka tajam. "Pak Dharma? Dia meninggal pagi tadi." Hujan mulai turun rintik-rintik, tapi tubuh Santi justru terasa semakin dingin. Ia dan Susi menoleh ke arah gedung itu. Di salah satu jendela lantai 2, mereka melihat siluet seseorang berdiri, mengenakan kemeja putih dan dasi. Ia menatap mereka dari kejauhan, sebelum menghilang dalam gelap. Hujan turun semakin deras, membuat suasana semakin mencekam. Santi dan Susi berjalan cepat menuju area parkir, diikuti beberapa teman sekelas yang juga terlihat ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara. Rasa takut melingkupi mereka semua. "Santi, kamu yakin tadi lihat kakinya nggak napak?" bisik Susi sambil memegang lengan Santi erat-erat. Santi mengangguk, wajahnya masih pucat. "Aku yakin, Sus. Itu jelas banget. Dan kamu tahu, aura di kelas tadi, beda." Susi menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri, meskipun badannya bergetar. "Jadi, yang tadi itu bukan Pak Dharma. Terus siapa?" Sebelum Santi sempat menjawab, suara tawa kecil terdengar dari arah belakang. Mereka berdua langsung berhenti dan saling memandang. Suara itu terdengar seperti tawa seorang pria, pelan namun jelas, seperti mengejek. "Kamu dengar itu?" tanya Susi, hampir menangis. "Dengar," jawab Santi, suaranya gemetar. Ia mencoba melihat ke arah suara itu, tetapi tidak ada apa-apa. Mereka mempercepat langkah hingga akhirnya tiba di tempat parkir. Beberapa teman sudah menyalakan motor dan pergi tanpa menunggu, meninggalkan mereka berdua. "Tunggu, motor aku mana?" tanya Susi panik, mencari-cari di antara deretan motor. Santi membantu mencarinya. Namun, saat ia berjalan ke sudut tempat parkir yang lebih gelap, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Perlahan, ia menoleh, berharap itu hanya imajinasinya. Tapi bukan. Di sana, di antara bayangan pohon, ia melihat sosok pria berdiri, mengenakan kemeja putih dan dasi. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap Santi dengan mata kosong. "Sus," panggil Santi pelan, mencoba tidak panik. "Apa?" Susi mendekat, tetapi begitu ia melihat ke arah yang ditunjuk Santi, ia langsung berteriak. Sosok itu masih di sana, tetapi kini mulai melangkah maju. Dan anehnya, langkahnya tidak menimbulkan suara apapun, meskipun hujan terus mengguyur. "Lari, Sus!" teriak Santi sambil menarik tangan Susi. Mereka berlari secepat mungkin ke arah gerbang kampus, meninggalkan motor Susi begitu saja. Hujan deras membuat jalanan licin, tetapi mereka tidak peduli. Satu-satunya hal di pikiran mereka adalah keluar dari kampus ini. Begitu sampai di luar gerbang, Santi menoleh ke belakang. Sosok itu sudah tidak ada. Ia menghela napas panjang, tubuhnya menggigil bukan hanya karena hujan, tetapi juga karena ketakutan yang mendalam. Susi duduk di trotoar, terengah-engah. "Apa yang barusan terjadi?" Itu tadi Pak Dharma, kan?" Santi tidak menjawab. Ia terlalu lelah untuk mencerna apa yang baru saja mereka alami. Tiba-tiba, ponsel Susi berbunyi. Sebuah pesan masuk di grup WhatsApp kelas. Pesan itu dikirim oleh Roni, ketua kelas mereka. "Guys, ada yang lihat sesuatu di kampus malam ini? Barusan aku diberitahu oleh senior, katanya kalau seseorang meninggal mendadak di kampus ini, arwahnya suka
Berkunjung ke tempat dia biasa mengajar. Hati-hati kalau ada yang masih di sana. Pesan itu membuat mereka membeku. Susi menatap Santi dengan wajah ketakutan. San, kita nggak salah lihat, kan? Santi menggeleng pelan, meskipun hatinya masih berharap semua ini hanya mimpi buruk. Kita nggak salah lihat. Dia, atau apapun itu, ada di sana. Malam itu, mereka memutuskan untuk pulang bersama naik taksi online. Motor Susi dibiarkan di kampus, dan ia bersumpah tidak akan mengambilnya sendirian. Namun, saat mereka melewati gerbang kampus, Santi sempat menoleh ke arah gedung itu untuk terakhir kali. Dan di sana, di salah satu jendela lantai 2, ia melihat bayangan seseorang berdiri, menatap mereka pergi. Meskipun malam berlalu, kejadian itu terus membayangi pikiran mereka. Hari berikutnya, kampus geger karena beberapa mahasiswa juga mengaku melihat sosok Pak Dharma di berbagai sudut kampus, terutama di sekitar gedung itu. Cerita itu menjadi buah bibir selama berminggu-minggu. Namun, bagi Santi dan Susi, pengalaman itu tidak hanya menjadi cerita menyeramkan. Itu adalah peringatan bagi mereka bahwa dunia ini lebih dari sekadar apa yang terlihat di mata. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih misterius yang mungkin belum sepenuhnya mereka pahami. Hari berikutnya, suasana kampus terasa aneh. Banyak mahasiswa yang membicarakan kejadian di gedung ekonomi. Beberapa teman sekelas Santi dan Susi mengaku juga merasakan hal yang janggal malam sebelumnya, meskipun mereka tidak melihat langsung sosok Pak Dharma. Susi, yang biasanya ceria, duduk di kursi kantin dengan wajah tegang. San, kamu ingat bayangan di jendela waktu kita pergi? Apa mungkin itu benar-benar arwahnya? Santi mengaduk-aduk kopinya tanpa minat. Aku nggak tahu, Sus. Aku pengin percaya kalau itu cuma halusinasi. Tapi semuanya terasa nyata. Terlalu nyata. Saat mereka berbincang, Roni, ketua kelas, datang menghampiri dengan wajah serius. Santi, Susi, aku dengar dari beberapa teman, kalian sempat lihat sesuatu semalam? Susi menatap Roni dengan tatapan bingung. Semua juga tahu ada yang gak beres, Ron. Kamu sendiri yang bilang di grup kalau Pak Dharma wafat. Tapi, dia ada di kelas. Atau sesuatu yang menyerupai dia. Roni menghela napas panjang, lalu duduk di hadapan mereka. Aku udah tanya ke pihak kampus pagi tadi. Mereka bilang gak ada jadwal dosen pengganti untuk kelas malam kita semalam. Dan lebih aneh lagi, gedung itu katanya dikunci dari jam 6 sore. Santi terdiam, mencoba mencerna informasi itu. Dikunci? Tapi kita masuk, kelasnya terbuka. Itu dia masalahnya, lanjut Roni. Satpam yang berjaga di gedung itu bilang dia nggak pernah lihat ada orang masuk atau keluar gedung ekonomi malam itu. Bahkan, katanya dia memeriksa ke sana jam 8 malam, dan nggak ada satupun lampu yang menyala di kelas. Susi memegang erat gelas kopinya. Jadi, apa yang sebenarnya kita alami? Kita nggak mimpi, kan? Roni menggeleng pelan. Aku rasa enggak. Tapi kalau kalian merasa ini terlalu berat, aku saranin kita bareng-bareng minta bantuan kampus untuk bersihkan tempat itu. Hari berganti malam, tapi pikiran Santi terus dibayangi kejadian di kelas. Ia bahkan enggan melewati dekat gedung E. Namun, rasa penasaran perlahan menguasainya. Pukul 9 malam, Santi memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia tahu itu berbahaya, tapi ia tidak tahan dengan ketidakjelasan yang terus menghantuinya. Dengan jaket tebal dan senter kecil, ia berjalan ke arah gedung E. Saat mendekati gedung itu, suasananya terasa semakin berat. Udara dingin seperti menusuk kulitnya, meskipun malam itu tidak berangin. Ia melihat pintu gedung yang terkunci rapat, seperti yang dikatakan Roni. Namun, jendela di lantai 2 yang tadi malam mereka lihat menyala samar. Tidak mungkin, gumam Santi, sambil mengarahkan senter ke arah jendela itu. Perasaan takut mulai menyeruak, tapi ia terus maju.
Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka pintu gedung. Ternyata tidak terkunci. Perlahan, pintu berderit, dan udara dingin menyambutnya dari dalam. Santi masuk ke lorong gelap itu, langkahnya bergema di sepanjang koridor. "Pak Dharma, kalau benar ini arwahmu, aku cuma mau tahu apa yang terjadi," bisiknya pelan. Saat ia menaiki tangga menuju lantai 2, suara langkah lain terdengar samar dari atas. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyorotkan senter ke arah tangga, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika tiba di lantai 2, ia melihat ruangan kelas mereka. Pintu kelas itu terbuka sedikit, dan cahaya redup keluar dari celahnya. Dengan tangan gemetar, Santi mendorong pintu itu perlahan. Di dalam, ia melihat sosok yang tidak asing, Pak Dharma, berdiri di depan meja seperti sedang menunggu. Wajahnya pucat, sama seperti malam sebelumnya, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Tapi kali ini, Pak Dharma menatapnya langsung, tatapan penuh kesedihan. "Kenapa kamu kembali?" Suara Pak Dharma terdengar, berat dan penuh beban. Santi mencoba menenangkan dirinya. Saya cuma mau tahu. Kenapa Anda ada di sini? Anda sudah meninggal." Sosok Pak Dharma mengangguk pelan. "Benar. Tapi ada yang harus kusampaikan. Aku meninggal tiba-tiba, dan masih ada hal yang belum selesai. Tugas yang tertinggal. Aku tidak bisa pergi." Santi menelan ludah, mencoba memahami apa yang ia dengar. "Tugas? Apa yang bisa saya bantu?" Pak Dharma menunjuk ke meja depan, di mana ada tumpukan kertas tugas yang terlihat seperti lembaran ujian mahasiswa. "Bantu aku menyampaikan ini ke dekan. Aku tidak ingin mahasiswa-mahasiswa itu kehilangan nilai mereka." Santi merasa aneh, tapi ia mengangguk. "Baik, saya akan lakukan." Begitu ia mengatakan itu, sosok Pak Dharma tersenyum tipis. "Terima kasih. Kini aku bisa tenang." Perlahan, tubuhnya memudar menjadi kabut, meninggalkan ruangan kosong. Keesokan harinya, Santi membawa tumpukan kertas tugas itu ke kantor dekan. Dekan terkejut melihatnya. "Dari mana kamu mendapatkan ini?" "Tugas-tugas ini hilang bersamaan dengan meninggalnya Pak Dharma." Santi tidak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya mengatakan bahwa tugas itu ditemukan di gedung E. Setelah kejadian itu, gedung E kembali tenang. Tidak ada lagi cerita tentang sosok misterius yang muncul di sana. Namun, bagi Santi, pengalaman itu adalah pelajaran berharga bahwa dunia ini menyimpan banyak misteri, dan terkadang, orang yang telah pergi hanya membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan urusan terakhir mereka.